perkenalan terlebih dahulu. Aku Asari Herrera dengan NIM 24010150. Aku Nova Fitra Lomo dengan NIM 2405011123. Purwiti Siwakora dengan NIM 2405011089. Aku Maria Fitalo Kapanjangan dengan NIM 2405011128. Ikuti perjalanan kami ya. Tungguin, jadi kalian. Hai teman-teman, jadi kita sudah sampai di Siantar dan ternyata capek nih. Kita nggak mau lagi turun lapangan ke Siantar. Kalau naik kuda kami mau. Oke teman-teman, jadi kita udah di Museum Simalungun Siantar. Kita bakal masuk dan wawancara. Bowu di sini selaku penjaga sekaligus kebersihan Museum Simalungun kita, ya, Boru Silalahi. Dan Bowu sudah di sini 5 tahun ya. Dari tahun berapa kira-kira Simalungun berdiri Mandor? Museumnya. Museumnya berdiri dari tahun 1939. Raja Simalungun. Raja ya. Iya. Dan yang asli, yang benar-benar asli, ini bisa pindah-pindah sih. Dia bisa harga sendiri. Cuman ini nggak asli. Tapi sebenarnya inilah seperti ini. Cuman nggak bisa dibilang nggak asli. Cuman ini pun ibarat katanya sakral juga. Tapi yang benar-benar raja punya itu dipegang sama keturunan raja. Ini juga asli sebenarnya, tapi yang raja benar punya itu dipegang sama keturunan raja. Izin Namboro, ini kan ada beda ukuran-ukuran. Itu beda nggak artinya? Beda. Ini raja utama, raja memang pangkat tertinggi. Oh. Kalau ini kayak yang sebelahnya, kalau kita sistem sekarang bendaharanya, sekretarisnya. Oh iya. Kalau yang dua ini Namboro? Sama seperti itu. Oh iya. Jadi Pangulu balangnya lah, apanya kayak apa, datunya lah, gitu. Yang punya kedudukan di bawah raja lah. Gitu. ini kenapa? Apa kendala utama dalam mengenalkan makna budaya Simalungun ini ke masyarakat? Kalau kendala Sekali lagi aku minta maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. utama tidak ada ya, karena mereka semua kita juga sudah kirim surat ke pihak-pihak. Kita tujuan kita yang paling utama sekolah, pihak sekolah, anak-anak sekolah seperti orang adik-adik semua yang anak kuliah gitu. Bahkan juga kita menggarap itu ke internasional wisatawan ya. Iya. Kalau kendala nggak ada, kita sudah buat surat itu. Jadi apalagi kalau tidak salah sudah 3 tahun ini kurikulum merdeka ya. Dan itu benar-benar digalakkan sama pemerintah kita harus ke Museum Simalungun. Jadi menurut Namboro, apakah perkembangan zaman itu mempengaruhi tingkat kepedulian masyarakat tentang budaya ini? Sangat ya, termasuk untuk yang sekarang semakin modern ya. Terus minat anak-anak di zaman sekarang itu sangat berkurang jauh, dibedakan dengan pada zaman tahun 80-an ya. Keinginan tahu mereka sangat tipis. Nah di sini tujuan tadi museum itu digalakkan dan peran kerjasama pemerintah tadi mengupgrade kurikulum merdeka tadi harus berkunjung ke Museum Simalungun. Jadi mereka mau nggak mau harus datang kemari dengan pihak sekolahnya sendiri masing-masing. Nah disitulah mereka pemikirannya terrefresh lagi. Oh iya ya benar ya, ada ya ternyata peninggalan dulu ya, yang tadinya mereka sibuk dengan gadgetnya, gamenya segala macam. Jadinya mereka bisa mengetahui tentang sejarah. Oke. Kan dari sekitar tempat sini ini kan dari tempat peperangan itu. Kenapa di tempat ini dibuatkan? Nah, kebetulan ini kita tadi harusnya menyambut selamat datang di Museum Simalungun kita.
Di titik nol Kota Pematang Siantar. Titik nol maksudnya itu pusat utama Pematang Siantar kotanya ya. Kenapa di sini? Karena memang di sini yang paling cocoknya. Dan berada di Jalan Sudirman nomor 20, Kota Pematang Siantar titik nol. Pertanyaan lagi. Tadi Bawa bilang kan dari sekolah udah ada juga yang kuliah Iya. bisa dibuat. Iya. Jadi dari Piala Jam ini, apakah ada program mungkin program seperti membuat semacam gitu yang sekolah datang di sini, tapi dari pihak museum sendiri, apakah ada yang seperti itu untuk melestarikan budaya sini? Iya, dengan secara langsungnya kita di sini sudah menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah-sejarah Simalungun ini. Itu tadi kita rawat benda-benda yang di sini. Nah, yang paling uniknya ini gondrang kita harus jemur setidaknya sekali 6 bulan di panas matahari biar tidak lapuk. Karena untuk membersihkan ini dia juga ada jangkanya untuk waktunya membersihkan semua alat ini. Nanti dibuka dari lemari dibersihkan itu nggak pakai air tapi pakai kuas dan pakai cairan. Cairannya contohnya bisa jadi kayak minyak kayu putih. Tapi kalau air tidak bisa, itu merusak dari kapasitas dari benda tersebut. Itu kalau untuk bahan-bahannya dari bambu atau rotan itu cukup dikuas saja. Iya. Jadi kita baik secara langsung maupun tidak langsung kita melestarikan menjaga ini. Oke, sekianlah video dari kelompok kami.